Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Jadi hari ini aku akan ngajak kalian untuk bahas tentang konseling lintas budaya. Hal yang pertama kita harus tahu tentang konseling lintas budaya itu adalah apa sih budaya itu sendiri. Nah, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budi hayah atau budi dan akal. Maka dari itu, budaya ini sering dikaitkan dengan budi atau akal dari manusia. Nah, mengapa sih kita sebagai konselor ini harus tahu tentang konseling lintas budaya? Kita sebagai konselor dituntut untuk memahami berbagai macam ras, etnik, dan budaya setiap manusia. Karena kita sebagai konselor akan bertemu dengan berbagai macam konseli dengan membawa budayanya masing-masing. Ketika konselor memahami budaya dari konseli tersebut, misalnya konselornya orang Sulawesi dan konselinya orang Batak, maka konselor dan konseli akan tetap dapat menjalankan konseling dengan baik dan efektif. Next, kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu adalah budaya terbagi menjadi dua, tradisional dan modern. Untuk budaya tradisional sendiri, dia itu ada berbagai macam, yaitu perannya itu sudah ditentukan dari kesepakatan bersama masyarakat. Terus yang kedua adalah penilaian berdasarkan kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan secara rutin. Terus perbedaan tegas kepada penilaian baik atau buruk, dan kebenaran itu tidak bisa diperdebatkan karena menurutnya kebenaran ini adalah hal yang mutlak dan sudah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Kemudian pilihan individu itu terbatas karena biasanya individu-individu ini sudah ditentukan dari atasannya atau masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan modern, dia adalah peran berdasarkan keunggulan individual. Jadi peran individu di sini bukan ditentukan oleh masyarakat, tapi dilihat bahwa peran individu ini dia lebih unggul dalam hal apa. Misalnya dia lebih unggul dalam bidang sosial, maka individu ini bebas masuk ke dalam peran dia atau kepada hal yang dia unggulkan. Yang kedua adalah penilaian berdasarkan merit. Yang ketiga, baik dan buruk itu dapat diperdebatkan karena bersifat relatif. Jadi baik dan buruk ini relatif. Buat kita bisa jadi itu adalah suatu hal yang baik, tapi buat orang tuh bisa jadi berbeda karena setiap orang ini memiliki perspektif baik dan buruk itu yang berbeda-beda. Jadi baik dan buruk ini menurut orang yang modern dia adalah relatif. Kita tidak bisa menjudge bahwa pilihan orang ini buruk, pilihan saya yang paling baik, karena belum tentu apa yang saya anggap baik dia anggap baik buat dia, dan belum tentu yang saya anggap buruk itu juga buruk buat dia. Selanjutnya, kebenaran bisa diperdebatkan atau dikritik karena kembali ke yang tadi, baik dan buruk itu menurut orang relatif dan bisa diperdebatkan. Dan yang terakhir adalah pilihan individu ini lebih bebas. Maksudnya individu ini bebas memilih apa saja, apa yang akan dia lakukan, apa yang ingin dia lakukan, tapi bukan bebas semata-mata. Dia tidak melihat juga aturan yang berlaku secara universal, tapi dia lebih melihat perspektif dia. Dia mau melakukan ini, dia mau melakukan itu sesuai dengan keinginan dan kehendak dia. Next, kita akan membahas tentang
individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah sikap individu lebih penting kemandirian dan bersifat privasi, menentukan nilai kebebasan, kejujuran, kenyamanan, dan kesetaraan pribadi, komunikasi yang tegas dan to the point, mengutamakan kesuksesan pribadi. Jadi individualisme ini dia lebih melihat tentang dirinya sendiri. Maksudnya dia lebih kepada persoalan saya dulu. Jadi menurut orang-orang individualisme ini, dia tidak mau memusingkan dirinya dengan urusan orang lain. Misalnya ada sesuatu yang tidak dia suka dari orang lain, dia tidak memikirkan dulu bagaimana ya kira-kira saya menyampaikan ketidaksukaan saya ini kepada dia tapi dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan dia. Kira-kira kata-kata apa ya yang cocok dan tidak menyinggung perasaan dia. Nah, orang individualisme itu tidak seperti itu. Orang individualisme dia lebih bila dia tidak suka, dia to the point. Hey kamu, saya tidak menyukai perilakumu yang seperti ini. Bisakah kamu seperti ini saja? Nah, misalnya seperti itu. Orang individualisme itu lebih to the point dan lebih mementingkan atau memikirkan dirinya sendiri. Misalnya dia tidak merasa nyaman, dia akan menyampaikan bahwa dia tidak merasa nyaman dengan perilaku orang tersebut. Berbeda dengan orang kolektivisme. Kalau orang kolektivisme ini tujuan yang lebih utama dibandingkan tujuan orang lebih utama dibandingkan tujuan pribadi. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh itu ya, orang itu berbuat perilaku yang tidak mengenakan buat kita, tapi kita tuh kayak lebih gak enakan gitu buat sampein ke dia kalau perilaku dia tuh kayak buat kita tidak enak. Jadi kita tuh lebih memendam karena rasa ketidakenakan. Nah, kebanyakan orang Indonesia ini rata-rata seperti ini, kolektivisme, tidak enakan menyampaikan apa yang dirasakan. Walhasil nanti jadinya membuat diri kita ini sendiri tertekan atau merasa ada gangguan karena kita merasa terganggu namun kita memendam. Oke, itu untuk hakikat budaya dalam konseling lintas budaya. Next, aku akan ajak kalian untuk memahami apa sih perbedaan antara etik dan emik. Kalau etik ini adalah budaya yang lebih bersifat universal. Jadi dia tuh kayak berlaku di banyak tempat, berlaku di banyak wilayah, dan dia tuh sifatnya lebih kayak permanen. Sedangkan kalau emik sendiri adalah budaya yang berlaku secara spesifik, misalnya di berbagai daerah. Nah, kalau di Indonesia ini kelihatan sekali budaya yang emik itu seperti apa. Misalnya budaya orang Jawa, budaya orang Sulawesi, budaya orang Papua, dan sebagainya. Oke, next kita akan membahas tentang bahasa. Jadi bahasa ini kemarin ada yang bertanya, apakah bila penggunaan bahasa daerah ini sudah digantikan dengan penggunaan bahasa baku atau bahasa biasa seperti bahasa Indonesia, apakah itu sudah menggeser budaya bahasa di Indonesia? Nah, tanggapan saya mengenai itu, sebenarnya penggunaan bahasa daerah ke bahasa sehari-hari, ke bahasa Indonesia, itu memang adalah sebuah pergeseran budaya. Namun bukan berarti itu adalah sesuatu yang buruk, pergeseran yang buruk, tidak. Karena kita ini sebagai manusia, sebagai masyarakat Indonesia harus terus melangkah maju dan mengikuti perputaran atau perkembangan globalisasi yang ada di dunia. Jadi
penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Inggris itu memang harus kita biasakan karena eh, itu adalah sebuah tuntutan. Itu adalah sebuah tuntutan dari perputaran atau perkembangan globalisasi. Misalnya kita masuk kepada dunia kerja. Nah, di dunia kerja itu kita tidak menggunakan bahasa daerah. Kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang baik, baku, dan benar. Contohnya saya sendiri. Saya sendiri dari SD itu sudah diajarkan dan dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah di sekolah. Nah, tapi sekolah saya itu tidak menghilangkan begitu saja bahasa daerah. Nah, kita di sekolah dulu diberi jam mata pelajaran bahasa daerah khusus. Pada saat mata pelajaran itulah kita menggunakan bahasa daerah. Nah, jadi perkembangan globalisasi itu bagus untuk budaya kita ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya ini mempengaruhi psikomotor orang. Kenapa kita bilang budaya itu sangat mempengaruhi psikomotor orang? Karena psikomotor orang itu bisa dibentuk dari sebuah kebiasaan orang sehingga itu dijadikan budaya. Contohnya, ketika orang Sulawesi atau orang Makassar lewat di depan orang yang lebih tua, dia akan membungkukkan sedikit badannya dan menurunkan tangan kanannya sambil mengucapkan kata tabe. Jadi itu di Makassar itu adalah budaya matabe. Sama misalnya dengan budaya orang Jawa. Bila ditanya di manakah Indomaret misalnya, dia akan menunjukkan kepada orang itu di sebelah sana menggunakan jempolnya, tidak seperti orang-orang biasanya kayak pakai telunjuk di sebelah sana begitu. Kalau orang Jawa dia akan berbeda karena budayanya itu memang membuat dia bergerak atau melakukan suatu gerakan menunjuk itu menggunakan jempol tangan. Karena menurut orang-orang Jawa, menunjukkan sesuatu kepada orang menggunakan jempol itu lebih sopan dibanding dengan menggunakan telunjuk tangan. Begitu. Next, kita akan membahas bagaimana komunikasi yang terdapat pada konseling lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya ini merupakan proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda antar etnik, berbeda kelompok ras, berbeda komunikasi bahasa, maka itu disebut komunikasi lintas budaya. Fungsi dari komunikasi konseling lintas budaya ini adalah ketika seseorang menjalin hubungan bilateral, lateral, atau multilateral, secara khusus komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Ketika memasuki wilayah atau daerah orang lain, seseorang dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit atau banyak berbeda ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan status lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan tolong dikoreksi bila ada salah informasi. Okay, see you in the next video.